Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Denaya Ayudiani Saputri, NIM 2020 188 0001 akan menjawab pertanyaan nomor 1A dan 1B. Untuk pertanyaan nomor 1A, jelaskan pengertian agama Islam baik secara kebahasaan maupun istilah. Jawabannya, secara kebahasaan, agama Islam berasal dari bahasa Arab, yaitu aslama yuslimu, yang artinya tunduk dan patuh. Qada wa istalama, yang artinya berserah diri atau menyerahkan. Salama, yang artinya memasrahkan. Atba'a, yang artinya mengikuti. Addo, yang artinya menyampaikan. Dan dakola fi asal au aslim au asam, yang artinya keselamatan. Kemudian pengertian agama Islam secara istilah, yaitu agama atau undang-undang atau aturan dari Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian untuk pertanyaan nomor 1B, yaitu apa yang dimaksud Islam sebagai way of life, jelaskan. Jawabannya, jika dilihat dari pengertian way of life itu sendiri, artinya Islam sebagai jalan hidup, di mana Islam ini sebagai pedoman hidup manusia serta petunjuk hidup manusia. Selain itu, Islam dimaksudkan untuk kemaslahatan hidup manusia, baik rohani maupun jasmani, serta individu maupun sosial. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Deva Raihana, NIM 2020 188 0006. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 1, poin C. Pertanyaannya, setiap manusia dilahirkan dalam keadaan fitrah. Apa maksudnya? Jelaskan. Baik, saya akan menjelaskan. Manusia dilahirkan dalam keadaan fitrah. Terdapat dua hadis yang menjelaskan tentang kalimat ini. Yang pertama adalah hadis Bukhari yang berbunyi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi, yang artinya dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, lalu orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Kemudian hadis yang kedua adalah hadis qudsi yang diriwayatkan dalam Sahih Salim yang berbunyi, wa inni khalaqtu ibadi hunafa akulluhum wa innahum atatshumus syayatinu fajtalathum andinihim, yang artinya sesungguhnya aku menciptakan hamba-hambaku dalam keadaan yang lurus. Kemudian datanglah setan yang menggelincirkannya dari agamanya. Hadis riwayat Muslim. Jadi manusia dilahirkan dalam keadaan fitrah atau lurus, yang mana ketika dilahirkan manusia dalam keadaan mencintai Allah sebagai Tuhan dan penciptanya. Menurut Ibnu Taimiyah, fitrah sama dengan hanif, yang artinya Allah menciptakan manusia memiliki naluri bertauhid dan beribadah. Sehingga ketika manusia beribadah kepada Allah, mengingat Allah, berzikir kepadanya, dan mengabdi kepada Allah, manusia akan mendapatkan ketenangan dan ketentraman jiwa. Ketika manusia mendapatkan ketenangan dan ketentraman jiwa, mereka akan merasakan kebahagiaan yang sebenar-benarnya. Itulah yang dinamakan fitrah yang sebenar-benarnya. Saya juga akan menjawab pertanyaan nomor 2, poin A. Buktikan dengan dalil bahwa manusia itu kejadiannya sempurna. Baik, dalam Al-Quran dijelaskan ada 3 tahapan penciptaan manusia. Yang pertama dijelaskan dalam surat Al-Hijr ayat 28 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basyaram min salsalim min hama'im masnun fa idza sawaituhu wa nafakhtu fi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa Allah menciptakan manusia dari tanah liat yang kering, lalu dibentuknya dengan sebaik-baiknya bentuk. Ketika telah sempurna, Allah akan meniupkan ruh ke dalamnya, lalu hiduplah dia. Kemudian tahapan yang kedua, penciptaan manusia
bahan bakunya berasal dari manusia pertama, yaitu Nabi Adam. Dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 1 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa Allah menciptakan manusia dari satu jiwa, yaitu Nabi Adam. Dari Nabi Adam, Allah menciptakan istrinya, yaitu Hawa. Hawa diciptakan dari tulang rusuk bagian kiri dari belakang. Lalu tahapan ketiga, penciptaan manusia dari bahan baku manusia pertama dan manusia kedua, yaitu Adam dan Hawa. Lalu proses ini juga melalui proses kandungan ibu. Dijelaskan dalam surat Al-Mu'minun ayat 12-14 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin, summa khalaqnan nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghatan fa khalaqnal mudghata idhama fakasawna al-idhama lahman summa ansha'nahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Shadaqallahul adzim. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa Allah menciptakan manusia dari suatu saripati yang berasal dari tanah. Lalu saripati itu dijadikan air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, yaitu rahim. Air mani tersebut dijadikan segumpal darah, lalu segumpal darah dijadikan segumpal daging, lalu segumpal daging dijadikan tulang belulang. Kemudian tulang belulang tersebut dibungkus dengan daging. Kemudian Allah jadikan ia makhluk yang berbentuk lain. Nah, dari ayat-ayat tersebut dapat kita peroleh bahwa manusia diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya dan kejadian yang sempurna. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Alif Lutfian Humairoh dengan NIM 202018880035. Kemudian saya akan menjawab pertanyaan nomor 2B dengan soal buktikan bahwa manusia sebagai makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk sosial artinya manusia membutuhkan bantuan orang lain dan juga lingkungan sosialnya sebagai sarana untuk bersosialisasi. Bersosialisasi di sini berarti membutuhkan lingkungan sosial sebagai salah satu habitatnya. Maksudnya, tiap manusia saling membutuhkan satu sama lainnya untuk bersosialisasi dan juga berinteraksi. Manusia pun berlaku sebagai makhluk sosial yang saling berhubungan dan berkaitan dengan lingkungan dan tempat tinggalnya. Manusia bertindak sosial dengan cara memanfaatkan alam dan lingkungan untuk menyempurnakan serta meningkatkan kesejahteraan hidupnya demi kelangsungan hidup sejenisnya. Namun potensi yang ada dalam diri manusia ini hanya mungkin berkembang bila ia hidup dan belajar di tengah-tengah manusia. Untuk bisa berjalan saja, manusia harus belajar dari manusia lainnya. Sebagai makhluk sosial, manusia membutuhkan bantuan dari yang lainnya. Ia harus hidup bersama, tidak bisa hidup sendirian. Oleh sebab itu, Islam mensyariatkan manusia untuk hidup berkeluarga, bermasyarakat, dan juga bernegara. Aturan dan ajaran Islam mencakup semua itu. Tidak hanya mengajarkan manusia untuk berakhlak baik dan menjalin hubungan dengan Allah saja, namun Islam juga mengatur bagaimana kita menjalin hubungan dengan keluarga, hidup bertetangga, hidup bermasyarakat, dan juga hidup bernegara. Kemudian saya akan menjawab pertanyaan nomor 2C dengan soal apa persamaan dan juga perbedaan manusia sebagai bashar dan manusia sebagai insan. Jelaskan. Untuk persamaannya, berbicara tentang manusia berarti kita berbicara tentang diri kita sendiri, yang mana ciptaan Allah yang paling unik di bumi ini. Banyak di antara ciptaan Allah yang telah disampaikan lewat wahyu Allah, yaitu kitab suci Al-Quran. Manusia merupakan makhluk yang paling istimewa dibandingkan makhluk yang lainnya. Manusia memiliki kelebihan yang luar biasa. Kelebihan itu adalah dikaruniainya akal. Dengan dikaruniai akal, manusia dapat mengembangkan bakat dan potensi yang dimilikinya, serta mampu mengatur dan mengelola alam semesta ciptaan Allah sebagai amanah. Selain itu, manusia juga dilengkapi unsur lainnya seperti haubu, yaitu hati.
Dengan holbu, manusia menjadikan dirinya sebagai makhluk yang bermoral, merasakan keindahan, kenikmatan beriman, dan kehadiran ilahi secara spiritual. Kemudian untuk perbedaannya, yang pertama basyar. Basyar adalah makhluk yang sekedar ada. Artinya, manusia dalam kategori basyar adalah makhluk yang statis, tidak mengalami perubahan, berkaki dua, yang berjalan tegak di muka bumi. Oleh karena itu, manusia memiliki definisi yang sama sepanjang zaman, terlepas dari ruang dan waktunya. Singkatnya, basyar adalah manusia dalam arti makhluk biologis. Dalam hal ini, manusia memiliki sifat-sifat seperti membutuhkan makan, membutuhkan minum, membutuhkan hal-hal lainnya untuk kehidupan sehari-harinya. Seperti contoh, Nabi Muhammad, meskipun ia seorang nabi, tetapi dia juga seorang manusia yang mana membutuhkan makan, minum, dan juga yang lainnya. Kemudian yang kedua, insan. Insan berarti manusia dalam artian yang sebenarnya. Insan tidak menunjukkan pada manusia biologis. Insan lebih terkait dengan kualitas luhur kemanusiaan. Ahli syariati menyatakan bahwa tidak semua manusia adalah insan, namun mereka mempunyai potensialitas untuk mencapai tingkatan manusia yang lebih tinggi. Bila basyar bermakna makhluk yang sekedar ada, maka insan berbeda. Insan adalah makhluk yang menjadi. Ia terus-menerus maju menuju ke kesempurnaan. Karakter menjadi ini membedakan manusia dengan fenomena lainnya di alam. Konsep insan selalu dihubungkan pada sifat psikologis dan juga spiritual. Manusia sebagai makhluk yang berpikir, diberi ilmu, dan juga memikul amanah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Raihan Pratama Adin, NIM 2020 1880053. Baik, di sini saya akan menjawab soal nomor 2D yang berbunyi, jelaskan kelebihan dan kekurangan manusia sebagai makhluk Allah. Baik, langsung saja. Kelebihan manusia ialah dijadikan Allah sebagai khalifah. Yang kedua, dimuliakan Allah dan diberikan kelebihan yang tidak dimiliki oleh makhluk lain. Yang ketiga, diberikan alat indera dan akal. Yang keempat, tempat tinggal yang lebih baik dibandingkan dengan makhluk lain dan diberi rezeki. Yang kelima, memiliki proses regenerasi yang teratur melalui perkawinan. Yang keenam, diberi daya berusaha dan usahanya dihargai. Adapun juga kelemahan manusia sebagai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu manusia adalah makhluk yang lemah. Kelemahan manusia itu terutama ialah lemah dalam mengendalikan hawa nafsu. Yang kedua, manusia memiliki kecenderungan nakal. Allah melukiskan kenakalan manusia itu di dalam Al-Quran. Apabila manusia ditimpa bahaya, maka ia berdoa kepada Allah. Tetapi bila ia lepas dari bahaya, maka ia dengan mudahnya melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, manusia itu sombong, tidak mau berterima kasih dan mudah putus asa. Tatkala manusia itu memperoleh nikmat dari Allah, ia berpaling dari Allah dengan sikap sombong. Bila ditimpa kesusahan, ia mudah putus asa. Yang keempat, manusia itu sering mencelakakan diri sendiri. Manusia lahir dengan anggota badan yang lengkap. Ini merupakan kenikmatan dari Allah. Tetapi nikmat ini tidak disyukuri, bahkan manusia sering melakukan sesuatu yang mencelakakan diri sendiri, seperti minum minuman keras, mencuri, dan berjudi. Yang kelima adalah manusia itu sangat senang membantah. Yang keenam, manusia itu bersifat tergesa-gesa. Ini sering membahayakan dirinya. Bila ia berdoa kepada Allah, ia ingin sesegera mungkin untuk dijabah. Yang ketujuh, manusia itu pelit. Allah melukiskan sifat pelit atau kikir manusia, bahwa seandainya seluruh dunia dan isinya diberikan kepada manusia, manusia tetap akan pelit membelanjakan hartanya. Yang kedelapan yaitu, manusia itu adalah makhluk yang suka mengeluh. 9. Manusia mempunyai kecenderungan untuk berbuat maksiat terus-menerus dan bertindak melampaui batas. Selanjutnya, saya akan menjawab soal nomor 3A yang berbunyi, jelaskan spesifikasi antara alam arwah dan alam rahim. Baik, langsung saja. Alam arwah, alam di mana manusia masih berwujud ruh tanpa jasad. Al-Quran mengisyaratkan pada waktu itu manusia telah sepakat mengakui Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan satu-satunya. Allah mengambil perjanjian dan kesaksian dari calon manusia, yaitu ruh-ruh manusia yang berada di alam arwah. Allah mengambil sumpah kepada mereka sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. Dan ingatlah, ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka, seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Kami menjadi saksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya kami, Bani Adam, adalah orang-orang yang lengah terhadap ini.
keesahan Tuhan. Quran Surat Al-A'raf ayat 172. Dengan kesaksian ini dan perjanjian ini, maka seluruh manusia lahir ke dunia memiliki nilai fitrah, beriman kepada Allah dan agama yang lurus. Selanjutnya adalah alam rahim. Kehidupan di alam rahim, 40 hari berupa nutfah, 40 hari berupa alaqah atau gumpalan darah, dan 40 hari berupa mudghah, gumpalan daging. Kemudian diutus baginya malaikat untuk meniupkan ruh dan ditetapkan 4 kalimat, ketetapan rizki, ajal, amal, dan sengsara atau bahagia. Setelah itu, jadilah janin yang sempurna. Setelah kurang lebih 9 bulan, maka lahirlah manusia ke dunia. Rasulullah SAW bersabda, dari sinilah manusia mengalami tahapan 120 hari dalam kurun 4 bulan. Dalam 3 tahapan yaitu nutfah, alaqah, dan mudghah. Dalam alam rahim dan ruh ditiupkan setelah 120 hari. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selanjutnya saya akan menjawab soal nomor 3B yang berbunyi, alam yang paling mempesona adalah alam dunia. Mengapa demikian? Jelaskan dengan dalil Al-Quran dan hadis. Baik, langsung saja ke jawabannya. Alam dunia merupakan alam yang paling mempesona. Kehidupan dunia itu terlihat begitu indah, menawan di mata siapa saja yang melihat dan memandangnya. Manusia diberi derajat tinggi untuk mengatur, mengelola, dan mengolah semua potensi yang ada di muka bumi. Tahta, jabatan, wanita, keturunan, harta, benda, dan seterusnya. Keseluruhannya itu nampak begitu menggoda dan membuai normalnya jiwa manusia, tergoda dan berhasrat untuk menggapai dan menikmatinya. Berikut dalil yang berhubungan dengan alam dunia. Ya, yang pertama, dan dia yang menghamparkan bumi dan menjadikan gunung-gunung dan sungai-sungai di atasnya, dan padanya dia menjadikan semua buah-buahan berpasang-pasangan. Dia menutup malam pada siang. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 3. Selanjutnya, dunia dengan segala kesenangannya merupakan tempat ujian bagi manusia. Apakah yang dimakan, dipakai, dan dinikmati sesuai dengan aturan Allah atau menyimpang dari ajarannya? Apakah fasilitas yang diperoleh manusia dimanfaatkan sesuai perintah Allah atau tidak sesuai dengan ketentuan Allah? Dunia merupakan medan ujian bagi manusia, bukan medan untuk memuas kesenangan sesaat. Rasulullah memberikan contoh bagaimana hidup di dunia. Ibnu Mas'ud menceritakan bahwa Rasulullah tidur di atas tikar. Ketika bangun ada bekasnya. Maka kami bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana kalau kami sediakan untukmu kasur? Rasulullah bersabda, untuk apa kesenangan dunia itu? Hidup saya di dunia ini seperti seorang pengendara yang berteduh di bawah pohon, kemudian pergi dan meninggalkannya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eko Julianto Abdullah, NIM 202018808067 dari kelompok 2 Al-Islam Kemuhammadiyahan. Saya ingin mewakili kelompok saya untuk menjawab soal nomor 3C dan 3D. Yang pertama, 3C. Apa yang bisa saudara ambil pelajaran dari keimanan akan hari akhir? Jelaskan. Baik, menurut saya, yang pertama itu kita akan semakin beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman kepada hari akhir, maka ia akan semakin beriman dan bertakwa pula kepada Allah. Ini sesuai dengan Quran Surah Al-Jathiyah ayat 26. Katakanlah, Allah lah yang menghidupkan kamu, kemudian mematikan kamu. Setelah itu mengumpulkan kamu pada hari kiamat yang tidak ada keraguan padanya. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Lalu yang kedua, muncul rasa takut tidak mampu mempertanggungjawabkan. Orang yang beriman kepada hari akhir akan muncul rasa takut ketika berbuat sesuatu tanpa memiliki pendasaran yang benar dan rasional. Saat nanti menghadap Allah, kita harus mempertanggungjawabkan apa saja yang dilakukan sejak di dunia. Maka dari itu, orang beriman pada hari akhir akan senantiasa melakukan sesuatu dengan penuh pertanggungjawaban. Saya mengutip Quran Surah Al-Anbiya ayat 49, yang artinya yaitu orang-orang yang takut akan azab Tuhan mereka, sedang mereka tidak melihatnya dan mereka merasa takut akan tibanya hari kiamat. Lalu yang ketiga, menjauhi kemaksiatan dan perbuatan yang buruk. Mereka yang beriman pada hari akhir akan menjauhi kemaksiatan karena ia takut akan hari akhir dan pertanggungjawaban yang tadi sudah saya katakan. Oleh karena itu, dalam berbuat ia akan hati-hati dan penuh perhitungan yang matang. Lalu yang keempat, mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya.
hari akhir datangnya tiba-tiba dan tidak disangka-sangka. Maka seorang muslim yang beriman dengan hari akhir akan benar-benar secara sebaik-baiknya mempersiapkan diri untuk menghadapinya. Ini sesuai dengan Quran Surah Muhammad ayat 18. Yang artinya, maka tidaklah yang mereka tunggu-tunggu melainkan hari kiamat, yaitu kedatangannya kepada mereka dengan tiba-tiba. Karena sesungguhnya telah datang tanda-tandanya. Maka apakah faedahnya bagi mereka, kesadaran mereka itu apabila kiamat sudah datang? Untuk soal nomor 3D, banyak yang pandai tetapi tidak percaya adanya hari kiamat, surga dan neraka. Bagaimana saudara menghadapi orang seperti itu? Baik, menurut saya akan memberikan orang tersebut, apabila dia muslim, saya akan memberikan dalil-dalil yang ada di dalam Al-Quran. Tapi sebelum saya memberikan dalil-dalil tersebut, saya akan lebih memperkenalkan lagi Al-Quran kepadanya, lalu menjelaskan agar dia percaya. Karena sesuai dalam soal bahwa orang ini cerdas, berarti orang ini selalu berpikir. Maka saya akan mencoba untuk menjelaskan Al-Quran secara logika maupun secara perasaan kepada dia. Dengan begitu, insya Allah, kalau hatinya terketuk atau dia memahami Al-Quran, maka dia bisa saja memahami ayat atau dalil tersebut. Lalu apabila dia non-muslim, saya akan mencoba menjawab menurut agama saya sendiri. Tidak harus dia menerimanya, namun saya akan mencoba untuk menjelaskannya menurut agama saya. Seperti itu. Terima kasih.